Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini 7 Juli 2022, seperti biasa kami akan memberikan market update dan juga rekomendasi saham. Sekarang kita lihat dulu untuk global. Jadi pasar telah bersiap untuk resesi, investor minati saham defensif sehingga membuat Wall Street menguat 0,3%. Investor merespon lowongan pekerjaan yang tetap tinggi dengan JOLTS Job Opening May Amerika Serikat sebesar 11,3 juta, menjaga The Fed pada jalur hawkish agresif, sehingga tugas The Fed adalah mendinginkan permintaan tenaga kerja dan ekonomi guna menurunkan inflasi ke target 2%. Data per Mei ini adalah bulan ke-6 berturut-turut lowongan pekerjaan lebih dari 11 juta, mendukung kenaikan FFR Juli 75 BPS, dibanding hanya 50 BPS pada FOMC rate decision pada akhir Juli. Potensi resesi kembali menarik minat safe haven USD dengan DXY naik ke level 107,09. Sementara inversi yield US Treasury 2 tahun itu 3%, kembali membentuk negatif yield spread. Oke, kemudian investor mencermati consumer non-cyclicals dan banks jelang sejumlah earning results akhir Juli. Kemarin IHSG ditutup melemah 0,9% ke level 6.646 dengan foreign net sales senilai 308 miliar rupiah. Di sisi lain, sektor consumer non-cyclicals itu menguat 0,8%, kemudian diikuti oleh healthcare 0,5%. Sementara sektor finance hanya melemah 0,2%. Hari ini investor menantikan rilis data CADEV Juni yang berpeluang kembali tertekan seiring depresiasi rupiah, pembayaran utang denominasi USD, dan tidak adanya penerbitan global bond Juni berdasarkan data DJPPR. Sebagai catatan, CADEV per Mei berada di level 135,6 miliar US dollar. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak downward dengan kisaran yaitu 6.550 hingga 6.800. Jadi kemarin untuk most active stocks-nya itu ada BMRI, BBRI, BBCA, ASI, Goto, Tower, MDKA, Telkom, Cares, dan juga BBNI. Kemudian untuk net foreign buy itu ada MRT, ASII, Cepin, SRTG, dan Avia. Untuk top foreign sell itu ada BBCA, Harum, SHIP, SCMA, dan AALI. Kemudian untuk company news, pertama itu ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI yang menyuntik modal Mandiri Kapital Indonesia sebesar 107 miliar rupiah. Modal itu diharapkan dapat mendongkrak nilai sinergi inovasi bagi grup konglomerasi dan berpotensi berkontribusi bagi pengembangan inovasi. Selain itu juga hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sinergi ekosistem BUMN. Yang kedua itu ada dari PT Wir Asia Tbk dengan kode emiten WRG yang mencatatkan total pendapatan sebesar 301,05 miliar rupiah pada kuartal 1 2022 ditunjang oleh pertumbuhan dan performa bisnis dari solusi-solusi yang ada di bawah naungan perseroan yaitu R&Co, DAF, dan Mindstores. Di sisi lain, laba bersih tumbuh 73% secara year on year dari 8,43 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 menjadi 14,83 miliar pada kuartal 1 2022. Lalu yang ketiga itu ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang akan membagikan dividen senilai 65 miliar rupiah. Alokasi itu sekitar 17,5% dari torehan laba bersih tahun lalu senilai 372 miliar rupiah. Pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar 8,5 rupiah per lembar. Adapun tanggal KUM dan X-nya yaitu masing-masing 8 Juli 2022 dan 11 Juli 2022. Untuk domestik dan global news, yang pertama itu S&P yang beri peringatan soal tantangan kredit. Jadi perusahaan pemeringkat S&P Global dalam laporannya baru-baru ini membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi pasar kredit di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. S&P Global menggarisbawahi sejumlah kondisi makroekonomi global menjadi alasan utama termasuk pemangkasan proyeksi pertumbuhan GDP akibat inflasi tinggi di Amerika Serikat dan Eropa hingga target pertumbuhan ekonomi Cina 5,5%,
diperkirakan tidak akan tercapai tahun ini karena kebijakan lockdown di sejumlah wilayah. Kemudian yang kedua itu ada dari indeks sektor jasa Amerika Serikat terendah dalam 2 tahun. Perlambatan industri jasa di Amerika Serikat lebih rendah dari perkiraan pada bulan Juni, tetapi pengukuran pekerjaan jasa turun ke level terendah dalam 2 tahun menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja bisa surut karena sikap kebijakan moneter agresif Federal Reserve membuat ekonomi mendekati resesi. Institute for Supply Management mengatakan pada hari Rabu bahwa indeks aktivitas non-manufaktur turun ke level 55,3 pada bulan lalu dari 55,9 pada bulan Mei. Penurunan bulanan ketiga berturut-turut ini mendorong indeks ke level terendah sejak Mei 2020 saat ekonomi sedang berjuang melawan gelombang awal pandemi COVID-19. Kemudian kita lanjut ke corporate calendar. Untuk hari ini itu ada RUPS dari emiten SMRA, Pola, Mice, KBAG, JECC, IKI, HITS, dan BPI. Kemudian untuk kum dividennya itu ada dari SMDR, SEMA, SCMA, PURI, KEEN, JTPE, INDS, Bevin, dan AMAG. Oke, kemudian kita lanjut ke daily technicalnya. Kemarin itu IHSG ditutup melemah 0,85% ke level 6.646,41 dengan nilai transaksinya itu sebesar 10,49 triliun rupiah dan net foreign sale itu sebesar 308 miliar. Adapun prediksi hari ini downward pada kisaran 6.550 dan 6.800. Indikasinya yaitu black spinning, MACD negatif, dan stochastic neutral lower area. Rekomendasi saham yang pertama itu ada IRA, PT Itama, Rano Raya Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price yaitu 1335 dan stop loss di 1290. Indikasinya yaitu Dragonfly Doji, MACD negatif mengecil, dan stochastic oversold. Kedua itu ada dari UNTR, PT United Tractors Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price yaitu 28.000 dan stop loss di 26.500. Indikasinya hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada dari SMGR, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, itu target price-nya 575, stop loss di 550. Indikasinya itu doji, MACD negatif, dan stochastic oversold. Kemudian ada dari Adro, PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price-nya itu 3.100 dan stop loss-nya di 2750. Indikasinya itu hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada dari MTEL, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy on weakness, targetnya yaitu 745 dan stop loss di 710. Indikasinya ada morning doji star, MACD positif, dan stochastic uptrend. Oke, sekian mengenai paparan market update kali ini. Terima kasih.